Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Lama-lama baru ketemu Ya, lagi. Jalan-jalan ke mulai ya, kita mulai start. Oh, Masya Allah. Pakai songkok. ya Baby Gaga. Ya, siap. Kita mulai start, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih bisa bertemu, kita kemudian masih bisa menjalankan aktivitas kita, aktivitas sehari-hari kita, di mana aktivitas kita itu harus kemudian selalu dibarengi dengan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan terbaik, sebaik-baik teladan, baik kemudian teladan dari aktivitas individu sampai kemudian aktivitas berkelompok, dan yang paling tinggi kemudian aktivitas bernegara. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ketemu di agenda syiar pada sore hari ini, yaitu di mana acara syiar ini selalu diadakan sekali sepekan di hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, adapun untuk tema syiar pekan hari ini yaitu terkait saatnya hijrah dari sistem jahiliyah. Adapun pemateri syiar pada sore hari ini, kalau biasanya itu hanya satu orang, untuk pekan ini kemudian kita akan menghadirkan pemateri 3 orang. Namun sebelum kemudian kita masuk ke sesi diskusi ataupun pemaparan, kita sapa dulu para pemateri kita. Untuk yang pertama, di sini ada Ustadz Rahmatullah Dengsar. Beliau kemudian sebagai pemerhati sosial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana keadaan Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat. Ya. Semoga selalu Ustadz beserta keluarga dilindungi oleh Allah. Wah, dari suaranya semangat ya Ustadz. Oh, berarti jelas suaranya. Backgroundnya kayaknya kurang bagus backgroundnya. Iya. Tapi insya Susah cari Allah, tempat. insya Allah pematerinya jelas di Ustadz. Eh, Lalu kemudian pemateri ketiga nanti insya Allah akan menyusul Ustadz Salman Abu Syifa. Beliau kemudian merupakan mubalik. Mudah-mudahan kemudian beliau dimudahkan nanti untuk bisa kemudian bergabung bersama kami di sini melalui via Zoom ini. Baik Ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait yang saya sampaikan bahwa kita akan membahas terkait persoalan hijrah pada syiar pekan sore hari ini. Dan bagi pemirsa dakwah Sulsel sekalian yang kemudian ingin bertanya terkait tema kita pada sore hari ini, bisa langsung di kolom komentar di channel dakwah Sulsel, dan jangan lupa juga untuk channel dakwah Sulsel ini di subscribe, kemudian di share konten-kontennya dan juga di like. Dan semoga kemudian like itu dan share itu kemudian menjadi pahala kita, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan konten-konten dakwah yang kemudian menjadi cara kita kemudian untuk mempelajari agama ini, yaitu agama Islam itu sendiri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk kemudian pemaparan pertama, saya persilahkan kepada Ustadz Rahmatullah Densaro yang kemudian sedikit membahas terkait makna hijrah itu sendiri, Ustadz. Baik, untuk pemaparan
awal ini Ustadz, mungkin maksimal 10 menit ya Ustadz. Dengan ini saya persilakan kepada Ustadz Rahmatullah. Iya, syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ummatihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Host dan pemateri yang saya hormati serta seluruh pemirsa Syiar Dakwah Sosial yang semoga kita semua senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang masih senantiasa tercurah kepada kita semua sampai saat ini. Dan salawat dan salam senantiasa pula tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan senantiasa pula tercurah kepada keluarga, para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh umatnya yang tetap istiqomah di dalam dinul Islam. Pemirsa Syiar Dakwah Sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini berkaitan dengan hijrah. Ya. Tentu ini berkaitan langsung dengan momen yang ada saat ini. Ya, tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Ya, beralih dari tahun 1444 Hijriah ke tahun 1445 Hijriah. Bagi kita sebagai seorang muslim tentu momentum pergantian tahun Hijriah ini punya kaitan sejarah yang penting untuk kemudian selalu kita ingat dan selalu kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena tentu bahwa pergantian tahun Hijriah ini berkaitan langsung dengan satu peristiwa sejarah, satu peristiwa besar yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang sekali lagi harus senantiasa kita ingat dan kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Apa itu? Yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, tentu lebih awal ya, sebelum kita membahas tema kita hari ini, lebih awal tentu penting untuk memahami apa makna dari hijrah itu. Kalau kita mau memahami secara menyeluruh berkaitan dengan makna hijrah, maka paling tidak kita harus melihat dulu terkait dengan definisi hijrah itu sendiri. Yang pertama secara bahasa atau secara lughah, secara etimologi, hijrah ini berasal dari bahasa Arab. Jadi hijrah adalah bahasa Arab, akar kata dari hajara yuhajiru, yang secara singkat berarti adalah dari hijrah adalah keluar, berpindah, menjauhi, ya, termasuk meninggalkan. Nah, ini makna bahasanya. Kemudian yang kedua, secara istilah atau secara mustalahnya, terminologi, bahwa hijrah itu adalah keluar dan pindah dari darul kufur atau wilayah kufur menuju darul Islam. Salah satu definisi ini bisa kita lihat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2. Beliau menjelaskan bahwa hijrah itu adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam
seperti hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinatul Munawwar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari definisi ini sebetulnya makna hijrah itu paling tidak berkaitan dengan dua hal penting. Yang pertama ini berkaitan dengan tempat. Jadi berpindah ya, dari satu tempat, dari satu wilayah. Yang dijelaskan tadi dari wilayah yang kufur menuju wilayah Islam. Ya, sebagaimana hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, hijrah itu berkaitan dengan kondisi, yaitu kondisi yang kita bisa katakan kondisi yang tidak baik menuju pada kondisi yang baik. Dari kondisi yang penuh dengan kemaksiatan menuju pada kondisi yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, ya kita betul-betul bisa memahami secara menyeluruh terkait dengan makna hijrah itu, bahwa Rasul berpindah dari Makkah ke Madinah, tetapi bukan sekedar berpindah tempat. Ada hal yang paling penting di balik itu semua, bahwa Rasul berpindah dari Makkah ke Madinah itu dalam rangka untuk ya, menuju pada satu peradaban, satu tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya di Makkah kehidupan masyarakat dengan situasinya yang digambarkan sebagai situasi jahiliyah penuh dengan kemaksiatan, ya dakwah pun kemudian dihalangi, kaum muslimin kemudian ditindas, ya itu berpindah ke Madinah menuju pada satu kondisi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menerima kekuasaan, yang kekuasaan itu adalah dalam rangka untuk menerapkan Islam secara menyeluruh untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat ya, dan Islam pada saat itu betul-betul bisa diamalkan dengan baik. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan apa sesungguhnya makna daripada hijrah itu. Ya, jadi berkaitan langsung dengan tempat, sekaligus juga berkaitan langsung dengan kondisi. Ya. Berkaitan dengan kondisi ini, salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menjelaskan apa itu hijrah, ya, beliau bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Jadi hijrah itu kata Rasul adalah ya, siapa saja yang kemudian meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah untuk. Ya, insya Allah sebentar kita bisa bahas lebih lanjut, kita kaitkan dengan realitas kehidupan kita hari ini. Ya, demikian mungkin untuk sementara. Ya, baik, syukron Ustaz atas sedikit penyampaian 10 menit awal terkait tema kita pada sore hari ini, terkait membahas makna hijrah itu sendiri, bahwa di mana memang dari segi historis ataupun terminologi, hijrah ini memang bersifat khas, yaitu memang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dilupakan terkait daripada Islam itu sendiri. Dan memang seharusnya hijrah itu bukan hanya persoalan personal saja, melainkan harus secara menyeluruh, dari kemudian kondisi jahiliyah sampai kepada kondisi Islam itu sendiri. Baik para pemirsa sekalian, di sini juga sudah bergabung salah satu pemateri kita, yaitu Ustadz Salman Abu Syifa, mubalik kita. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Sudah jelas Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, syukur Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja untuk kemudian pemaparan materinya, 10 maksimal 10 menit Ustadz, yaitu membahas terkait mengapa sih kita harus berhijrah.
Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pada Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dibacakan tadi oleh Ustadz Rahmatullah, bahwa orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah atasnya. Maka dalam konteks kekinian, hijrah itu adalah merubah keadaan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah pada keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kalau kita lihat dalam konteks dunia, dalam konteks internasional, misalnya apa yang harusnya berjalan ya sesuai dengan perintah Allah itu tidak teraplikasi. Misalnya Allah menjelaskan bahwa Islam itu harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Artinya dunia ini harusnya diatur oleh Islam. Tapi kemudian dalam kenyataan justru yang diterapkan di dunia ini sekarang adalah ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang bersumber dari hawa nafsu, ideologi yang menjadi pengatur dunia saat ini adalah ideologi kapitalisme yang menjadikan manusia itu sebagai robot, yang menjadikan manusia sebagai industri ya, atau menjadikan manusia sebagai orang-orang yang tidak ditempatkan sebagaimana layaknya manusia. Kita lihat dalam konteks yang lain bahwa dalam perkembangan dunia juga, selain ideologi kapitalisme tadi yang bertentangan dengan Islam, dunia juga sekarang lagi dimarakkan dengan adanya banyak paham-paham atau ajaran-ajaran yang itu bahkan disebut dengan ajaran-ajaran yang terlaknat, apalagi sampai kemudian disponsori oleh lembaga-lembaga internasional, misalnya tentang maraknya LGBT ya, maraknya lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang itu justru didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kita juga dengar baru-baru ini hampir saja diadakan pertemuan LGBT ya di Indonesia itu sebagai pertemuan se-ASEAN yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menunjukkan bahwa saat ini dari sisi konteks ya, dari sisi keadaan, apa yang terjadi pada hari ini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW di Mekah pada saat itu sebelum beliau berhijrah. Ya, terjadi kemerosotan berpikir, terjadi kemerosotan berperilaku manusia pada saat ini, termasuk pada masa lalu. Sehingga hari ini yang kita lakukan harusnya adalah hijrah dari sisi keadaannya, harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dari sisi perilaku, dari sisi pemahaman, dan dari sisi keyakinan. Ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap Islam. Yang pertama tadi dari sisi ideologi, ya, yang harusnya mengatur manusia adalah Islam, tapi kemudian yang ada adalah kapitalisme. Yang kedua LGBT, kemudian yang ketiga misalnya perampasan terhadap kekayaan alam ya, perampasan kekayaan alam. Itu juga kita lihat bahwa negeri-negeri kaum muslimin yang harusnya sejahtera ya, harusnya sejahtera karena menjaga rakyatnya dan melindungi kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat itu dengan aturan-aturan yang bersumber dari Islam, misalnya dengan penerapan sistem ekonomi Islam, itu kemudian juga tidak dijalankan. Bahkan yang muncul adalah penerapan sistem ekonomi yang berbasis pada ribawi. Intinya pada hari ini ya, pada masa kita saat ini itu tidak jauh berbeda dengan masa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam periode dakwah beliau di Mekah ya, yaitu terjadinya kemerosotan berpikir dan kemerosotan berperilaku, dan itu bahkan hari ini tentu kalau kita lihat jauh lebih buruk. Kenapa dikatakan jauh lebih buruk? Karena dari sisi jumlah umat Islam itu cukup banyak ya, ada sekitar 1,5 miliar penduduk bumi ini yang beragama Islam, tapi sebagian besar perilaku umat Islam itu justru jauh dari ajaran Islam, jauh dari nilai-nilai yang harusnya diterapkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga di sini memang keadaan ini mendesak untuk kita lakukan sebuah perubahan ya, perubahan
Artinya setiap orang harus berhijrah, ya harus berpindah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik, dan tentu tidak hanya berhenti sampai di situ, karena adanya pelanggaran-pelanggaran sosial tadi, yaitu adanya aktivitas-aktivitas keharaman, aktivitas-aktivitas kemaksiatan yang dilakukan oleh kelompok dan yang dilakukan oleh negara. Misalnya dilakukan oleh kelompok adalah kaum LGBT, kemudian perserikatan bangsa-bangsa yang menyokong, yang mendukung kemaksiatan. Maka tentu di sini individu-individu itu tidak cukup untuk melakukan perubahan, dibutuhkan adanya gerakan umat Islam ya untuk bersama-sama bergerak untuk melakukan perubahan ini. Dan juga adanya kemaksiatan, adanya kemungkaran dilakukan oleh negara, misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap saudara-saudara kita misalnya di Irak pada masa lalu, di Afghanistan pada masa lalu, dan juga apa yang dilakukan oleh Israel pada saudara-saudara kita di Palestina, itu menunjukkan bahwa tentu umat Islam itu tidak cukup bergerak dengan sendirinya atau secara pribadi, tapi harus ada upaya yang dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh kawasan kaum muslimin untuk melakukan perubahan agar keadaan yang buruk saat ini itu bisa berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu untuk sementara, Ustadz. Jadi keadaan sekarang sama saja dengan keadaan periode Makkah pada masa Rasul dari sisi kemaksiatan, bahkan kalau kita lihat bisa lebih buruk dari sisi penerapan atau dari sisi efek kemaksiatan itu bisa lebih buruk karena banyak orang yang tersolimi dengan keadaan sekarang. Saya kira dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan awal dari Ustaz Salman terkait kondisi di masa Rasulullah pada masa Mekah dan juga kondisi sekarang, bahwa kondisi kondisi manusia pada saat itu dan kemudian sekarang memiliki kemerosotan berpikir dan diterapkannya hukum selain daripada Islam. Jadi itulah kenapa kemudian urgensinya, kenapa kita harus hijrah, ya karena itu, karena kita harus kemudian kembali kepada diterapkannya Islam secara menyeluruh. Baik, kemudian kita beralih ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Ustadz Satria Mukhlis. Beliau merupakan praktisi pendidikan. Jadi untuk pemaparan awal mungkin Ustadz Satria sedikit bisa menggambarkan terkait fenomena yang terjadi sekarang, yaitu remaja atau public figure yang kemudian banyak yang berhijrah ini, Ustadz. Bagaimana kemudian kita melihat dari sudut pandang dari seorang guru, apakah kemudian hijrah ini hanya cukup kepada persoalan individu atau harus kemudian ada komponen lain dari hijrah individu itu? Mungkin 10 menit saya kepada Ustadz Satria, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira atas undangannya. Terus kemudian satu kesyukuran tersendiri bisa bertemu meskipun hanya berzumpa, ya, bukan berjumpa. Berzumpa dengan guru-guru kita, ya, insyaallah barakallahu fiik. Sebenarnya biar saya tidak ngomong, cukup nulis saja, jadi notulen hari ini sudah cukup. Insyaallah barakallahu fiik. Saya ingin mencoba untuk mengungkap dalam sudut pandang kacamata di dunia pendidikan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh host paling keren kita. Yang pertama, sahabat sekalian, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang belakangan saat ini tuh memang marak dengan kampanye gerakan di media sosial, gerakan hijrah di media sosial. Kalau di milenial itu kita kenal yang namanya hijrah, tapi kalau di generasi Z itu lebih kenal ke arah move on, ya. Nah, di Instagram misalkan sampai kemudian dengan saat ini, kalau kita pakai hashtag hijrah itu di kolom pencarian,
maka kita akan menemukan lebih daripada 1,7 juta, bahkan sudah sampai 2 juta lebih orang kemudian membuat kiriman terkait dengan topik hijrah ini. Dan akun-akun terkait dengan hijrah sebenarnya itu juga berseliweran di mana-mana. Artinya bahwa memang fenomena gerakan hijrah atau move on dari perilaku yang sebelumnya yang kemudian tidak mencerminkan jauh dari Islam ke arah Islam sebenarnya secara positif dari sisi keadaan untuk kasus ini sebenarnya bagus. Dari orang yang kemudian malas sholat menjadi sholat gara-gara memang dia melihat trennya bahwa ada tren yang di masa sekarang orang akan melihat terkait dengan aktivitas hijrah, bahkan dibuat komunitas-komunitas hijrah, diundanglah artis-artis yang kemudian mengarah kepada hijrah, dan itu sedikit banyak bukan orang tua yang masuk, tapi memang kemudian di kalangan generasi milenial, usia-usia 20-an, 30-an, sampai dengan sebelum 40 tahun. Di satu sisi, pemirsa sekalian, bahwa ini hal yang positif, menandakan bahwa memang kondisi saat ini sebagaimana tadi yang digambarkan oleh pemateri kita sebelumnya, bahwa itu kondisi itu sudah sangat rusak sekali, sudah sangat, dalam bahasa kasarnya mungkin sangat bobrok sekali dalam sistem yang ada saat ini, di luar nalar manusia, sehingga kemudian orang, dalam artian sebagian orang itu tergerak hatinya bagaimana caranya dia bisa kemudian keluar dari situ, keluar dari kubangan kerusakan, kubangan kemerosotan yang kemudian terjadi dalam dunia sosial itu. Begitu pula dulu dunia pendidikan. Kita tahu dulu sebelumnya, meskipun mungkin belum dikatakan sebagai kondisi hijrah, tapi di awal tahun 90-an, ya saya belum sekolah SMA pada saat itu, tapi membaca berita bahwa dulu sebelum tahun 90-an, pakaian pelajar itu tidak berkerudung, roknya mini dengan yang lainnya. Begitu masuk tahun 90-an, itu awal-awal 90-an sudah juga marak dijadikan sebagai di sekolah-sekolah itu dibuat peraturan berkerudung. Itu artinya tanda bahwa memang ada frame, meskipun dalam tanda kutip dalam suasana politis pada saat itu, ada hubungannya dengan istilahnya tarik ulur kekuasaan pada saat itu, tapi ada tren bahwa pada saat itu orang sudah mulai bergerak untuk kemudian mengarahkan bahwa kondisi kemerosotan di tengah pelajar remaja saat ini salah satunya adalah karena dia jauh dari agamanya. Sehingga sebagian orang pada saat itu untuk merumuskan bagaimana caranya bisa kemudian merubah itu. Ya, minimal dengan cara berpakaian, mungkin salah satunya itu. Karena marak terjadi, pemerkosaan dan sebagainya, pelecehan sosial dan sebagainya, karena memang kondisi tatanan pada saat sebelum itu memang rusak, memang bukan pada aturan yang kemudian aturan yang seharusnya dalam Islam. Ini dalam tataran bahwa secara individual kita bisa melihat pemirsa sekalian bahwa ada kecenderungan orang-orang untuk kemudian ingin berubah. Ya, cuman dalam kajian kita saat ini, namanya juga saat ini orang hidup di era kapitalisme, dan suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, dunia kapitalisme itu yang asasnya adalah sekularisme, yang jelas memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Bahasa kasarnya itu bahwa dunia kita tidak boleh diurusi agama, ya. Di sisi lain bahwa mereka juga mengejar keuntungan tanpa kemudian mereka juga tidak ridho bahwa tatanan Islam itu diatur, dunia itu diatur oleh tatanan Islam dengan sangat baik, maka mereka membuat sesuatu trennya, ya, yang tren saat ini mencuri dalam tanda kutip peluang hijrahnya itu dijadikan sebagai industri, ya, minimal kalau dalam bahasanya kalau membendung, karena membendung adanya cahaya Islam sebenarnya tidak akan mungkin kemudian bisa dibendung. Yang ada itu membelokkan cahayanya. Mereka berusaha untuk membelokkan cahayanya, yang cahayanya itu minimal dia moderat lah. Gitu. Artinya
keyword yang ada saat ini, hijrah yang kemudian diarahkan harusnya menjadi hijrah yang total, hijrah yang paripurna, diarahkan menjadi hijrah dalam tanda kutip, mohon maaf, sebagian saja. Kalau bahasa kasarnya sekuler saja. Iya, yang penting bahasanya itu moderat saja. Iya, tidak apa-apa rajin sholat, asal jangan kemudian melarang, mohon maaf ya, melarang yang namanya pacaran. Bahkan di dalam dunia remaja sekarang, pacaran itu ada pacaran Islami, ya kan? Dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, gitu. Artinya bahasanya bahwa bolehlah kemudian mereka melupakan individu, tapi di sisi lain kapitalisme ini mengarahkan kepada arah aktivitas yang moderat ini yang bahaya sebenarnya. Sehingga kemudian makna hijrah yang kemudian 100% adalah hijrah yang mengarahkan kepada keadaan yang harus taat kepada Allah dan Rasulnya secara total, itu maknanya dibelokkan menjadi makna hijrahnya yang penting dirimu baik, hatimu baik, tidak peduli dengan kondisi yang ada saat ini, tidak peduli kemudian bagaimana kemudian sosialmu, yang penting Anda rajin sholat, dan kemudian rajin sholat, rajin puasa, rajin menabung, tidak sombong, dan tidak makan sabun. Gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Yang penting seperti solehnya secara individu, bukan pada soleh yang betul-betul yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pada saat dari makna yang kemudian terdalamnya dari sisi-sisi hijrah itu sendiri. Mungkin itu host yang pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kemudian kita bisa akan banyak menggali terkait dengan hijrah. Intinya bahwa kondisi saat ini memang orang-orang itu sudah jenuh dengan kerusakan yang ada. Bahkan dunia pendidikan pun juga kemudian sudah jenuh dengan kerusakan itu, sehingga memilih Islam untuk kemudian memperbaiki. Cuman ketidakikhlasan dalam tanda kutip kapitalisme inilah yang kemudian tidak bisa memang membendung cahaya, tapi mereka membelokkan cara ke arah moderat. Bahkan muncul sekarang itu moderasi beragama. Gitu. Nah ini yang dalam rangka untuk membendung cahaya hijrah total sepenuhnya kemudian masuk ke negeri kita dan masuk pada generasi kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah khairan katsir. Baik Ustaz, baik, terima kasih kemudian atas pemaparannya yang kemudian sedikit memaparkan fakta terkait fenomena hijrah pada saat sekarang ini yang didominasi atau kebanyakan kemudian dilakukan oleh beberapa public figure, dan ya di sosial media pun juga sudah banyak berseliweran terkait kemudian akun-akun hijrah itu sendiri. Baik pemirsa dakwah sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, narasumber kita tadi sudah kemudian menyampaikan terkait bagaimana makna hijrah itu sendiri, dan juga terkait bagaimana komparasi atau perbandingan di mana kondisi pada saat Rasulullah sebelum hijrah dan kemudian Rasulullah setelah hijrah, terkait kesamaannya terkait kondisi yang sekarang. Dan juga dan juga tadi narasumber ketiga kita sudah menyampaikan terkait fenomena hijrah yang terjadi pada saat sekarang. Dan barangkali pemirsa dakwah sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kemudian ingin bertanya, bisa bertanya melalui chat kolom komentar. Baik, untuk kemudian sementara kita menunggu pertanyaan para pemirsa sekalian, saya kemudian kembali ke narasumber pertama kita, yaitu Ustadz Rahmatullah, yang kemudian tadi sedikit menjelaskan terkait bagaimana makna hijrah itu sendiri. Namun di sini saya sedikit bertanya terkait bahwa terkait ini Ustaz, bahwa Rasulullah itu kan pernah bersabda bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah atau penaklukan Mekah. Bagaimana memahami terkait hal itu Ustaz? Ya 10 menit, maksimal 10 menit. Dengan ini saya persilahkan Ustaz. Baik Ustaz, syukran. Memang ada hadis ya, yang di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setelah Fathu Makkah atau setelah penaklukan Makkah itu tidak ada lagi hijrah.
salah satu hadisnya saya bisa bacakan. Ya, ini ada beberapa riwayat. Ini satu riwayat yang saya bacakan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wa niyyah wa idza tunfirtum famfiru. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hijrah. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan Makkah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu apabila engkau diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, ya, maka keluarlah. Nah, perlu dipahami bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan langsung dengan hijrah, ya tentu bukan hanya ini. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah, itu perlu dilihat bahwa konteksnya pada saat itu adalah Makkah itu telah ditaklukkan. Jadi Makkah telah ditaklukkan, artinya telah menjadi bahagian daripada Darul Islam, atau telah menjadi bahagian daripada Daulah Islam yang kemudian di dalamnya setelah penaklukan itu, ya, masyarakat Makkah itu kemudian diatur kehidupannya dalam segala aspek dengan syariat Islam. Ya, maka tentu ya tidak ada lagi hijrah, ya, bagi penduduk Makkah pada saat itu, karena mereka, wilayah mereka, negeri mereka itu sudah menjadi bagian daripada Darul Islam, atau sudah menjadi bagian daripada Daulah Islam pada saat itu. Nah, ini penting untuk kemudian difahami apa yang menjadi konteks di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis pada saat itu. Nah, kalau kemudian kita lihat hadis-hadis yang lain, justru kemudian menunjukkan kepada kita bahwa hijrah itu sendiri sesuatu yang tidak akan pernah berhenti secara umumnya. Apalagi kalau kita kaitkan dalam konteks hijrah itu adalah berpindahnya pada satu kondisi di mana yang belum diatur dengan Islam menuju pada kondisi yang diatur dengan Islam, maka sesungguhnya hijrah itu tidak akan pernah berhenti sampai yaumil qiyamah. Kita bisa baca, ya, diantaranya misalnya ketika Rasul menggambarkan bahwa hijrah itu tidak akan berhenti sampai taubat itu ditutup, gitu. Sampai taubat itu ditutup, dan taubat tidak akan ditutup sampai kemudian matahari itu terbit dari barat. Ya. Artinya apa? Sampai hari kiamat. Nah, kalau kemudian kita menyimak para guru-guru kita sebelumnya tadi memaparkan bagaimana kaitan dengan kondisi kekinian kita hari ini, justru makna hijrah, ya, yang kita kaitkan dengan bagaimana kondisi itu justru adalah suatu keharusan. Ya. Bahkan bukan sekedar keharusan, tetapi sudah mendesak. Sudah mendesak. Sedemikian parahnya bagaimana kondisi kita hari ini yang betul-betul penuh dengan kemaksiatan. Kita melihat bahwa semangat, ya, semangat untuk berhijrah dari kaum muslimin hari ini, satu kesyukuran, alhamdulillah, semangat itu semakin besar, ya, semakin nampak di tengah-tengah masyarakat kita. Namun yang perlu untuk kemudian kita jaga bersama adalah bahwa semangat berhijrah, semangat menuju pada satu perubahan, maka perubahan ini mesti dijaga arahnya kemana. Tadi sempat disinggung bahwa hijrah yang kemudian diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana juga telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu bukan sebatas pada hijrah dalam tataran individual atau personal. Kita sebetulnya bisa mengambil pelajaran. Kalau sekedar perubahan secara individu,
dari satu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Di Mekah saja pada saat itu telah banyak, selain diri Rasulullah, banyak sahabat yang kemudian telah berubah dari kondisi yang tadinya tidak beriman menjadi beriman. Tadinya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Tetapi apakah Rasul mencukupkan kondisi itu dengan hijrahnya para sahabat dalam aspek individual? Ternyata tidak. Justru itu hanya menjadi awal dari satu perubahan yang diinginkan, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah, Rasul menerima kekuasaan, kemudian terjadilah perubahan yang bersifat kolektif secara menyeluruh yang terjadi di Madinah pada saat itu dengan diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh. Jadi ini yang harusnya menjadi agenda hijrah kaum muslimin dalam konteks hari ini, bahwa bukannya berpikir dengan mengacu kepada hadis tadi dengan salah memahami bahwa seolah-olah hijrah tidak ada lagi setelah penaklukan Makkah. Sekali lagi bahwa konteksnya adalah di saat Makkah itu telah ditaklukkan dan telah menjadi bagian daripada daulah Islam pada masa itu. Justru saat ini justru menjadi agenda utama, agenda besar kaum muslimin dimanapun kita berada, bahwa kita harus punya upaya, punya perjuangan yang sama untuk kemudian bersegera mewujudkan satu kondisi yang lebih baik, dan kondisi itu akan lebih baik, akan baik yaitu ketika syariat-syariat Allah, ketika hukum-hukum Allah itu diterapkan di dalamnya untuk mengatur segala aspek kehidupan tadi yang sekarang ini begitu rusak, sudah digambarkan tadi, apakah sosialnya, ekonominya, politiknya, dan sebagainya. Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Rahmatullah terkait kemudian penjelasan terkait kemudian pembahasan hijrah itu, hijrah kemudian setelah Fatu Makkah. Dan menyambung kemudian dari pemaparan awal dari Ustadz Salman, yang pemaparan awal beliau terkait bagaimana studi komparasi atau perbandingan di mana kondisi pada saat hijrah Rasulullah dan juga kondisi sekarang itu memang ada kesamaan dan bahkan lebih buruk sekarang terkait kondisi masyarakat. Namun tentu ketika kita kemudian sudah memahami bahwa kondisi itu rusak dan kemudian kita harus hijrah, maka saya sedikit bertanya kepada Ustaz Salman terkait akan dibawa kemana arah hijrah ini, Ustaz? Ataupun mungkin sedikit bagaimana kemudian langkah ataupun metode yang khas yang diajarkan oleh Rasulullah terkait kemudian hijrah itu. Kan tadi sudah juga dijelaskan bagaimana kemudian hijrah individu, tapi ternyata Rasulullah juga tidak sampai di situ saja, tidak hanya sampai kepada hijrah individu, melainkan ada kemudian aspek yang kemudian beliau ubah dari kondisi sebelum datangnya Islam sampai kemudian ditegakkannya Islam secara menyeluruh. Jadi mungkin 10 menit saya persilahkan pada Ustadz Salman. Ya, baik. Jadi kalau kita berkaca pada apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya merubah apa yang terjadi di Mekah, atau istilahnya merubah kejahiliaan yang terjadi di Mekah, maka proses itu tidak jauh-jauh beda dengan apa yang harusnya kita lakukan, karena kita berkaca atau kita merujuk pada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah edukasi terhadap individu, Jadi pembinaan secara personal, karena tentu yang harus dirubah ini dulu adalah person-personnya. Person-person dulu yang mesti dirubah dari sisi keyakinan, karena keyakinan ini sifatnya personal, Keyakinan itu sifatnya personal. Tapi kalau sekarang umat Islam ini sudah banyak, jadi sebenarnya tidak terlalu butuh dulu merubah keyakinan terhadap keimanan. Artinya umat Islam ini sekarang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa ditingkatkan keimanannya itu, bahwa keimanan kepada Allah itu
menuntut adanya amal soleh, ya, menuntut adanya penerapan syariah, penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada edukasi personal, edukasi terhadap umat bahwa iman itu menuntut amal soleh, dan yang dimaksud amal soleh itu harusnya adalah kafah, ya, karena kita diperintahkan untuk melaksanakan Islam itu secara kafah. Yang kedua, kalau kita lihat di masa Rasulullah juga, setelah Rasulullah melakukan pembinaan secara personal, Rasulullah kemudian menyiapkan kutlah, yang menyiapkan kelompok, menyiapkan organisasi dakwah, yang dimana orang-orang inilah nanti yang ikut menyebarkan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Jadi Rasul tidak lagi sendiri menyebarkan dakwah, tapi Rasul bersama dengan sahabat, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain itu kemudian menyampaikan Islam itu ke orang-orang yang mereka kenal, ke keluarga mereka, ke rekan-rekan bisnis mereka, ke pertemanan-pertemanan mereka. Mereka menyampaikan Islam. Kemudian yang ketiga, Rasul menyiapkan suatu keadaan, ya. Rasul menyiapkan satu tempat yang memungkinkan di tempat itu masyarakatnya siap untuk menerima Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Ya, karena kita lihat waktu itu di Mekah, penduduk Mekah tidak siap untuk menerima Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Maka ketika turun ayat-ayat yang mengkritik kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang mengkritik kehidupan sosial masyarakat di Mekah pada saat itu, rata-rata penduduk Mekah kemudian melakukan perlawanan terhadap ajaran itu dan melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ya, makanya kita lihat ada kemudian sahabat yang syahid pada masa itu dan ada yang kemudian tersiksa. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika Rasulullah sudah menyiapkan kutlah, menyiapkan kelompok dakwah itu dan menyebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat, maka Rasulullah juga menyiapkan satu tempat, yang mencari sebuah tempat yang dimana masyarakatnya itu siap untuk diatur dengan Islam. Rasul ke Taif, Rasul ke beberapa tempat, dan akhirnya Rasul kemudian ketika ada rombongan haji dari Yastrib, dari Madinah, beliau kemudian berhasil mendakwahi mereka, ya, dalam proses Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2, dibantu adanya utusan yang diutus oleh Rasul, yaitu Mus'ab bin Umair ke Yastrib, ke Madinah, dan berhasil mengislamkan, ya, suku besar. Akhirnya Yastrib siap untuk menerima Islam. Artinya penduduk Yastrib, penduduk Islam, penduduk Madinah siap untuk menerima Islam. Nah, itu juga lah yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah edukasi terhadap individu-individu Muslim bahwa Islam itu menuntut tidak sekedar sebuah keyakinan, tapi Allah menuntut keyakinan itu diaplikasikan dalam bentuk amal soleh yang kafah. Yang kedua, menggerakkan umat untuk bersama-sama bertanggung jawab menyebarkan Islam ini kepada masyarakat agar manusia itu mengenal Islam. Dan yang ketiga, menyiapkan sebuah tempat, di mana tempat itu orang-orang di dalamnya, mayoritas orang-orang di dalamnya itu siap untuk menerima Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Nah, kalau itu sudah siap, maka sudah terjadi hijrah secara total, hijrah secara kafah, tidak hanya hijrah individu, tapi juga terjadi perubahan sistem, misalnya dari sistem ekonomi ribawi ke sistem Islam, ya, kemudian dari perilaku yang menyimpang kepada perilaku yang lurus, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah sukses, maka disitulah nanti akan terasa bagaimana Islam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu harus diterapkan sebagai sebuah ideologi yang kemudian mengatur kehidupan dunia ini, yang menaungi dunia ini, yang memayungi dunia ini, agar seluruh manusia di permukaan bumi ini itu ikut merasakan indahnya Islam, ikut merasakan nikmatnya Islam. Nah, disitulah kemudian baru betul-betul Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi oleh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Saya kira itu, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Baik, terima kasih. Terkait kemudian bagaimana cara ataupun metode Rasulullah yang dilakukan di masa sebelum kemudian tegaknya Islam secara kafah, yaitu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, yaitu memang ada 3 tahap, di mana pengkondisian ataupun takwa individu, di mana kalau kita juga kaitkan dengan zaman sekarang itu, bahwa memang faktanya bahwa sudah banyak kemudian umat Islam dan sudah banyak kemudian yang termotivasi ataupun berkeinginan untuk kemudian hijrah
lebih kemudian memperdalam agama Islam. Tinggal kemudian bagaimana kemudian di hijrah secara pribadi itu, lalu kemudian kita mencari kondisi ataupun lingkungan atau bahkan kelompok yang kemudian bisa membantu kita untuk kemudian tetap menjaga kita dalam kondisi keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun langkah selanjutnya juga tidak sampai di situ saja, melainkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz kita tadi bahwa kita harus kemudian menciptakan suatu kondisi masyarakat yang kemudian menerima secara ikhlas bahwa dan secara sadar bahwa kita kemudian harus menerapkan Islam ini secara total, bukan hanya persoalan individu, melainkan langsung kemudian kepada sistem masyarakat sampai kemudian bagaimana mengelola suatu negara. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terkait hijrah kita pada sore hari ini sudah mendalam ya, sampai kemudian bagaimana menerapkan Islam ini sampai kemudian secara menyeluruh. Dan tadi juga para pemateri kita, Ustadz kita sudah menyampaikan bagaimana metode Rasulullah kemudian untuk mengkondisikan ataupun mengatur bagaimana sih hijrah yang sebenarnya. Baik, sambil kemudian menunggu pertanyaan dari para pemirsa sekalian, saya kembali ke pemateri ketiga kita, yaitu Ustaz Satria. Terkait kan begini Ustaz, tadi beberapa pemateri sebelumnya Ustaz kita, guru kita sudah menjelaskan bahwa ada tahapan yang khas atau yang memang menciri khaskan Islam, bahwa begini loh Islam, langkah-langkah Islam yang kemudian yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan untuk kemudian hijrah, mulai dari kondisi yang bobrok sekarang sampai kemudian tegaknya Islam secara kafah. Saya ingin bertanya bagaimana peran pemuda Ustaz, untuk kemudian menjalankan proses hijrah ini. Tentu kemudian kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Kurang lebih 10 menit saya persilahkan kepada Ustadz Satria. Mic tak Ustadz, mic. Baik, siap. Ya, silakan Ustadz. Ya. Bismillah, jazakallah khairan katsira atas pertanyaannya. Hal yang menarik, pemirsa dakwah Sulsel, kalau kita lihat dalam sejarah ini juga sebagai hikmah bagi kita sebenarnya, apalagi bagi remaja yang kemudian sementara dalam proses hijrah, mau hijrah dan sementara dalam proses hijrah. Ternyata bahwa sebelum proses hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus seorang pemuda usianya 24 tahun, namanya Mus'ab bin Umair. Jadi 24 tahun, usia 24 tahun Mus'ab bin Umair. Kalau diperkirakan sekarang, sahabat sekalian, adalah dia usia peralihan antara dari Gen Z menuju milenial, atau peralihan seperti itu. Kondisinya mirip sekarang. Dan ternyata kondisi pada saat itu adalah Mus'ab bin Umair itu bukan orang sembarangan. Dia adalah pemuda yang populer. Ibaratnya sekarang apa kalau populer itu? Ya influencer lah, ya kan? Dia populer. Andai kan ada TikToknya, dia mungkin YouTuber ya. Artinya dia adalah orang yang populer di masa itu, banyak followernya, banyak penggemarnya, apalagi di kaum Hawa itu banyak sekali, komunikasinya bagus, perawakannya bagus, keren sekali lah orangnya. Ya, namun ketika kemudian dia memilih Islam, maka dia akan menerima apapun dengan Islam, dengan kondisinya apapun itu. Ya, jadi meninggalkan segalanya ketika dia memilih Islam, meninggalkan segalanya dari kenikmatan dunia, dia memilih Islam karena yakin bahwa Islam itu adalah sumber kebenaran dan kemuliaan baginya. Nah, sahabat sekalian, bahwa pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat hal ini ada hikmah yang sangat luar biasa, dan mungkin boleh jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sudah tahu bahwa betul bahwa di masa kita ini banyak orang yang kemudian di kalangan remaja, di kalangan pemuda, baik milenial maupun generasi Z ini,
adalah akan mengalami yang namanya proses hijrah itu. Nah, maka kemudian harusnya jadi pelajaran berharga ini posisi Mus'ab bin Umair ini dan para sahabat yang lainnya yang masih muda dalam proses hijrah itu mengenal Islam pada saat itu, bahwa hijrah itu bukan sekedar tren saja, apalagi menjadi bahan bahan sumber penghasilannya orang-orang kapitalis. Yang penting tren, hijabnya dibuat hijabnya, pakaiannya dibuat, kondisinya seperti film-filmnya dia tonton, yang penting Islam-Islami lah. Padahal sebenarnya bahwa hijrah itu bukan sekedar tren. Nah, proses hijrah itu jadikan bahwa ketika seseorang itu ingin berhijrah, maka pada kondisi itu maka dia siap pada posisi dirinya meninggalkan segala sesuatu yang dilarang sama Allah, sebagaimana tadi hadis yang dikutip dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Itu saja prinsipnya, itu meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Dan Umar bin Khattab juga mengutip dari perkataan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniat. Jadi tetapkan niatmu itu untuk berhijrah. Nah, jadi bukan hanya sekadar persoalan tren, karena khawatir jangan sampai tren ini lepas, hilanglah juga yang lain. Nah, bahwa jadikan juga bahwa dengan cara itu juga seseorang remaja itu harus berhijrah, itu dengan dalam artian dia tonggak untuk kebaikan pada dirinya. Maka sejatinya seorang remaja atau seorang pelajar ketika kemudian dia yakin dengan keislamannya, maka dia akan menjadi seorang influence to jannah, menyebarkan kebaikan untuk menuju surganya Allah, bukan kemudian sekedar menyebarkan saja asalkan masuk dengan tren. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa hijrah kita bukan hanya stop pada diri kita sendiri, stop pada remaja individu itu sendiri, tidak. Tapi tatanan hijrah yang paling baik adalah ketika kemudian dia sadar pada dirinya bahwa dia telah dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dia juga harus menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain bahwa untuk dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya sekedar itu juga, sampai pada titik bahwa bukan hanya pada individu-individu atau kelompok-kelompok saja untuk sadar dekat dengan Allah, tapi juga aturannya, kondisinya, negerinya harus kemudian diatur sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu hijrah paripurna. Jadi kalau mengaku meneladani sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, mengaku meneladani para sahabat yang lain pada saat itu dalam proses untuk dekat dengan Allah, maka sejatinya hijrahnya itu harus hijrah total sebenarnya, harus hijrah kafah, bukan hijrah hanya sekedar tren, apalagi menjadi sumber pendapatan para kapitalis itu terhadap dengan yang lain. Sehingga kondisi remaja saat ini harus jangan menjadi tontonannya menjadi tuntunan. Sekarang kan tontonan itu menjadi tuntunan. Padahal kalau dalam Islam sudah ada tuntunan yang jelas, harusnya dari situ, bukan yang menjadi tontonan mereka yang menjadi tuntunan itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sedikit kemudian tadi jelaskan bagaimana kondisi pemuda dan ya bahwa kita kemudian tersadar bahwa salah satu sahabat Rasulullah yang kemudian diutus untuk mempersiapkan masyarakat Madinah, yaitu berumur 24 tahun, dan itu yang kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi sekarang itu umur kuliahan, dan ya memang disitulah dari segi semangat menggebu-gebu, dan dari segi kemudian keinginan untuk belajar juga tinggi. Makanya tidak bisa kemudian dilepaskan bahwa dari setiap perubahan yang ada ini, maka seharusnya kita sebagai pemuda yang kemudian harus menjadi pelopor dalam hal perubahan tersebut. Baik, saya kemudian kembali menyapa para pemirsa dakwah sosial sekalian bahwa terkait pembahasan hijrah kita pada sore hari ini, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan melalui chat kolom komentar yang ada di YouTube, dan jangan lupa kemudian juga men-share
konten-konten dari dakwah Sulsel, atau sampai kemudian mensubscribe dan juga like-nya. Semoga apa yang kemudian dilakukan tersebut selalu bernilai ibadah di sisi Allah, karena apa yang kemudian kita share, apa yang kemudian kita tonton ini adalah cara kita guna kemudian memperdalam ajaran pengetahuan kita terkait Islam itu sendiri. Baik, kemudian sambil menunggu beberapa pertanyaan dari para pemirsa dakwah Sulsel Channel, saya kemudian kembali kepada Ustadz Salman terkait kemudian tadi kan pembahasan Ustadz ini ada sedikit menyinggung-nyinggung terkait kemudian bagaimana sistem yang harus diterapkan agar kemudian fenomena hijrah ini terjaga dan tetap istiqomah. Jadi dan biasa itu kalau sistem tertinggi dalam tata kelola masyarakat itu kan ada negara. Jadi sedikit pertanyaan saya kepada Ustaz Salman, bagaimana sih pentingnya eksistensi negara Islam itu atau negara yang diatur oleh aturan Islam? Apakah kemudian dan juga ketika kita kaitkan dengan relevansi atau kondisi pada masa sekarang, kan sudah ada beberapa aturan yang kemudian yang bersumber dari Islam. Apakah itu belum cukup untuk kemudian dikatakan bahwa apa aturan yang diterapkan ini sudah mampu menjaga akidah umat Islam dan kemudian bisa menjamin bahwa aturan tersebut akan membawa keberkahan bagi negeri kita ini. Ya, jadi 10 menit mungkin saya persilahkan kepada Ustadz Salman. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Jadi yang pertama terkait dengan urgensitas sebuah negara atau keberadaan sebuah negara. Jadi dalam realitas politik dan realitas sosial masyarakat, keberadaan negara itu sesuatu yang harus ada karena negara itu memiliki kemampuan untuk melindungi dan kemampuan untuk melayani masyarakat. Ya, dari sisi konteks bagaimanapun model negara itu memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya dengan militer dan keamanan, dan negara itu memiliki kemampuan untuk mengurus dan melayani masyarakat. Tinggal nanti kita lihat bagaimana nanti negara itu melayani masyarakat, dengan apa negara itu melayani dan mengurus masyarakat itu nanti akan dipengaruhi oleh sistem dan ideologi yang diterapkan. Dengan sistem dan ideologi diterapkan itu nanti akan berakibat apakah masyarakat itu akan merasakan keadilan atau justru akan merasakan kezaliman dan kesengsaraan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam bahwa hijrahnya Rasul dan sahabat dari Mekah ke Yastrib itu kan dalam rangka untuk menerapkan Islam itu secara total, ya. Artinya Islam secara total di mana itu sudah turun sebagian ayat-ayat, sudah turun sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung waktu 13 tahun itu sudah turun ada banyak sekali aturan-aturan sosial yang harus sudah berjalan, sudah diterapkan. Sedangkan Makkah tidak siap. Siapkanlah kemudian beberapa tempat dan sukses adalah Madinah. Kalau kita lihat ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Yastrib saat itu, Rasul itu sampai di sana otomatis menjadi kepala negara, ya, di Madinah atau di Yastrib. Beliau menjadi sebuah seorang pemimpin, bukan sekadar seorang nabi dan rasul saja, tapi sebagai seorang kepala negara untuk menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang turun dalam waktu yang 13 tahun sebelumnya dan kemudian 10 tahun ke depannya, ya, nanti di masa Madinah itu. Dan kalau kita lihat buka Al-Qur'an dan buka hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa agama kita ini tidak hanya mengatur urusan personal semata, ya, ada urusan-urusan sosial. Nah, dalam urusan-urusan sosial itu tentu diperlukan adanya intervensi, diperlukan adanya keterlibatan pihak lain di dalam mengatur urusan sosial. Kalau misalnya contoh sederhana dalam urusan muamalah, kan, contoh dalam urusan muamalah, apakah dalam jual beli atau dalam akad ijarah atau dalam akad bisnis misalnya, kalau terjadi salah satu pihak itu berkhianat, salah satu pihak itu kemudian melakukan pelanggaran, maka tentu harus ada pihak lain yang menjadi penengah, ya, untuk membenarkan, untuk melindungi yang tersolimi atau untuk mengadili yang melakukan
kesalahan. Nah, pihak lain ini siapa? Pihak lain ini adalah yang memiliki kekuatan dan sekaligus yang memiliki solahiyah atau yang memiliki kewenangan. Artinya di sini dibutuhkan intervensi kekuatan politik untuk kemudian masuk dalam aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, dalam Islam kita lihat banyak sekali aturan-aturan yang itu tidak bisa diterapkan secara individu, ya, karena memang membutuhkan adanya penegakan hukum, membutuhkan adanya aparat penegak hukum, membutuhkan adanya aparat pengadilan, ya, dan lain sebagainya dalam penegakan itu. Misalnya dalam sistem sanksi. Taruhlah misalnya kasus LGBT yang sekarang kan lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang lagi marak dan terus-menerus dikampanyekan oleh pihak-pihak tertentu. Ini kan sebuah tindakan kriminal, ya. Dalam konteks agama, dalam konteks syariah ini adalah sebuah kriminal. Masyarakat itu tidak boleh kemudian menjadi korban dalam kampanye ini karena berdampak terhadap perilaku, juga terjadi dampak kesehatan dan juga dampak yang lain-lain, dampak keluarga misalnya. Kan ada banyak perceraian itu karena kasus LGBT kan, ini kan lagi misalnya baru-baru lagi viral itu bagaimana seorang suami itu kepergok selingkuh oleh istrinya, ternyata sang suami ini selingkuh dengan laki-laki. Nah, itu kan karena kasus LGBT ini. Artinya ini tindakan kriminal yang berdampak terhadap moral pribadi, berdampak juga terhadap kesehatan, berdampak juga terhadap kehidupan sosial. Apa yang bisa berdampak buruk terhadap masyarakat, maka negara harus mampu melindungi masyarakat dari apa saja keburukan-keburukan yang bisa berdampak kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Kemudian ada kasus-kasus pencurian, kasus-kasus yang lain yang di mana negara harus terlibat dalam penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu membutuhkan penyidikan, penyelidikan, ya, pengadilan, pembuktian, kemudian sampai kepada tahap sanksi. Ya, bagaimana jenis sanksinya kan kita lihat nanti bagaimana keputusan hakim yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya secara singkat bahwa dalam konteks Islam ada banyak sekali hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan keterlibatan negara, ya, di dalam pelaksanaannya, baik itu dalam konteks kehidupan sosial di dalam negeri, apalagi dalam konteks keluar, ya, di mana Islam itu harus didakwahkan, ya, harus didakwahkan, dan dakwah itu ke luar negeri itu satu paket dengan jihad, kan dakwah dan jihad itu satu paket. Kalau kita lihat misalnya pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, Umar, misalnya pada masa Umar, dakwah itu sampai ke Mesir, dakwah itu sampai ke Syam, dakwah itu sampai ke Palestina, dan dakwah itu sampai kepada negara-negara lain di mana dalam dakwah itu satu paket dengan jihad. Nah, sekalipun nanti kadang terjadi penaklukan secara militer, kadang juga tidak terjadi penaklukan secara militer. Artinya dalam Islam negara adalah sesuatu yang wajib adanya, karena tanpa adanya negara hukum-hukum Islam tidak bisa diterapkan secara paripurna, sehingga keberadaan negara itu harus ada. Tinggal nanti konsep negaranya kan seperti apa, itu model negaranya seperti apa, apakah republik, apakah kerajaan atau yang lainnya. Tentunya Islam sudah punya konsep, sudah punya model yang kita kenal dengan konsep khilafah ala minhaji nubuwah, kan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang hadis yang sangat panjang, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, dan seterusnya. Bahwa dulu Bani Israil itu diurus oleh para nabi, dan kemudian umat Islam itu diurus oleh para khalifah, ya, dan nanti akan ada khilafah ala minhaji nubuwah, bahwa model negaranya adalah khilafah, sistem pemerintahannya itu khilafah, dan pemimpinnya disebut dengan khalifah. Dan ini sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab klasik para ulama, bahkan dalam fikih-fikih yang sederhana di Indonesia juga itu dibahas. Jadi memang keberadaan negara itu sesuatu yang harus, karena ada banyak aturan yang tidak bisa diterapkan tanpa negara, dan modelnya tidak boleh sembarangan. Modelnya ya harus khas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin yang kita kenal dengan model atau sistem khilafah Islamiyah. Saya kira itu. Baik, syukron Ustaz. Terkait kemudian jelaskan terkait bagaimana pentingnya negara dalam kemudian
mengawal aktivitas masyarakat sebagai pemilik kuasa, yang kemudian selalu menjaga masyarakatnya untuk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu itu pun akan kemudian menjaga bagaimana seseorang yang kemudian ketika ingin hijrah, maka kemudian ini mendapatkan kondisi yang lebih baik, maka tentu harus ada pengontrolnya juga, baik itu dari segi pribadi dan juga dari segi kondisi sosial, sampai kemudian pengaturan yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu negara itu sendiri. Baik pemirsa dakwah sosial sekalian, kurang lebih kita sudah kemudian membahas tema hijrah kita pada sore hari ini, yaitu sekitar 60 menit, dan menarik kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh para ustadz kita, para guru-guru kita terkait bagaimana hijrah ini, baik itu dari segi sejarah, baik itu dari segi fakta yang terjadi di kondisi masyarakat sekarang, dan kemudian relevansinya ataupun kaitannya, dan itu pun kemudian kita bisa memetik bagaimana cara Rasulullah kemudian hijrah, yang cara itu pun bersifat khas, artinya tidak akan sama dan tidak ada kaitannya dengan ajaran selain daripada Islam itu sendiri. Baik pemirsa dakwah sosial dan juga para pemateri, para ustadz sekalian, guru-guru sekalian, kita sudah berada di penghujung acara kita. Sebelum kemudian saya tutup, saya persilahkan kepada para pemateri untuk kemudian menyampaikan closing statement-nya terkait kemudian tema kita pada sore hari ini, yaitu saatnya hijrah dari sistem jahiliyah. Baik, untuk memulai saya persilahkan kepada Ustadz Rahmatullah, mungkin sekitar 5 menit saja ya Ustadz untuk closing statement-nya. Dengan ini saya persilahkan. Ya, baik Ustadz. Syukron. Jadi hijrah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana definisi hijrah secara syar'i tadi, adalah keluar dari darul kufur menuju ke darul Islam. Pertanyaannya kemudian, apa sesungguhnya kriteria dari darul Islam itu? Ini untuk menguatkan kembali pembahasan kita di awal tadi. Paling tidak ada 2 unsur yang kemudian menentukan satu negeri, satu wilayah itu masuk kategori darul Islam. Pertama, bahwa tentu hukum-hukum yang diterapkan di dalamnya yang memayungi semua aturan, semua perundang-undangan yang ada di bawahnya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bahwa jaminan keamanan di wilayah itu, di negara itu berada pada kekuasaan kaum muslimin. Maka jika di sebuah negeri, sebuah wilayah 2 unsur ini ada, maka dia masuk kategori darul Islam. Nah, realitas untuk kemudian hari ini ternyata bahwa belum ada satupun negeri yang kemudian memenuhi 2 unsur ini. Maka ketika kita bicara hijrah hari ini, maka sesungguhnya target besar dari hijrah yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin adalah ya mewujudkan daripada keberadaan darul Islam tadi, yang kemudian di dalamnya itu diterapkan hukum-hukum Allah, mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana tentu sudah dijelaskan tadi oleh guru kita, bagaimana gambaran ya, institusi daulah Islam, ya, darul Islam yang telah disyariatkan oleh agama kita dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan di masa Rasul pada saat itu sudah ada beberapa bentuk kekuasaan, sudah ada beberapa bentuk kepemimpinan institusi, tetapi kemudian secara detail, secara jelas Rasul hanya menyebut satu bentuk kepemimpinan yang Rasul perintahkan selepas ya, masa kenabian itu berakhir setelah wafatnya beliau, yaitu apa? Tadi sudah dijelaskan, adalah institusi khilafah Islamiyah. Dan inilah sebetulnya yang kalau kita mau melihat kembali yang menjadi inti daripada hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu.
bukan sebatas atau berhenti pada perubahan individual, hijrah personal, tetapi targetnya adalah bagaimana peradaban Islam itu bisa diwujudkan, kehidupan Islam itu bisa diwujudkan, tentu dengan diterapkannya Islam, dan itu hanya bisa terjadi ketika institusi pelaksananya itu ada, ya, yakni daulah khilafah Islamiyah tadi. Allahu Akbar. Ini Baik, syukur Ustaz atas closing statement-nya. Kita beralih ke Ustaz Satria. Mungkin agak sedikit saya kurang waktunya Ustaz, karena kita kemudian dibatasi waktu, ya mungkin sedikit, mungkin sekitar 2 menit closing statement. Dengan ini saya persilakan pada Ustaz Satria. Bismillah, jazakallah khairan katsira. Jadi untuk yang terakhir ini, di kesempatan yang terakhir ini, kami ingin menyampaikan saja bahwa bagi kondisi remaja atau pelajar, karena mereka adalah di saat sekarang ini adalah menjadi orang yang kemudian sadar atau tidak sadar, mereka adalah menjadi pelopor kebaikan. Jadi pelopor segala bentuk aktivitas berita dan sebagainya. Maka sebaik-baik di antara kita atau yang hidup di zaman sekarang, Gen Z atau milenial pada saat ini, maka jadilah seorang influencer, jadilah seorang yang menyebarkan, tapi bukan hanya sekedar menyebarkan apa saja berita, tapi juga influencer tujannah, menjadi influencer yang mengarahkan kepada surga, yang sebaik-baik kemudian surga itu, bahwa insya Allah berharap apa yang disampaikan itu adalah disampaikan terkait dengan indahnya seseorang untuk berhijrah, terus berharap bahwa kelak dengan kehadiran dirinya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, dialah remaja itulah, pelajar itulah kemudian orang-orang yang akan menentukan arah bangsa. Jadi sebaik-baik remaja yang menentukan arah bangsa adalah remaja yang mencondongkan dirinya kepada Islam, remaja yang kemudian taatnya pada Allah secara totalitas, remaja yang kemudian sebagai khair ummah, remaja yang kemudian mampu menjadi tonggak kebaikan, perubahan, yang perubahan itu bukan ke arah yang diinginkan oleh kapitalisme, sekularisme, liberalisme saat ini, atau moderat saat ini, tapi juga mengarah kepada kebaikan Islam. Mungkin itu 2 menit ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada saat ini, yang banyak menginspirasi kita semua pada hari ini, dan hostnya yang keren, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mungkin seperti itu. Baik, syukur Ustaz atas closing statement-nya. Kita beralih kepada Ustaz Salman untuk closing statement-nya 2 menit. Ustaz. Dengan ini saya persilahkan. Ya, baik. Jadi hijrah itu seperti tadi jelaskan tidak cukup dengan hijrah individu, tapi Allah juga menjelaskan harus ada hijrah secara sistem, ya. Kenapa? Karena hijrah dari zaman jahiliyah itu ternyata bukan hanya dari sisi keadaan, tapi juga dari sisi hukum. Karena Allah membagi hukum itu hanya 2. Apa hukum jahiliyah yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi di antara model hijrah adalah hijrah dari sisi sistem, hijrah dari sisi hukum. Kita meninggalkan sistem jahiliyah, kita meninggalkan hukum jahiliyah, yaitu sistem dan hukum buatan manusia, kemudian beralih kepada sistem dan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sistem Islam secara kafah. Sekiranya demikian. Baik, terima kasih closing statement daripada Ustadz sekalian, guru-guru sekalian terkait kemudian tema kita, tema hijrah kita pada sore hari ini. Dan kembali saya ingatkan kepada para pemirsa dakwah solusi sekalian, tetap kemudian tetap istiqomah, tetap kemudian berada pada jalur hijrah, yaitu hijrah total kita kepada ketaatan, ketakwaan yang kafah, yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa saya ingatkan kepada para pemirsa untuk kemudian selalu men-share konten-konten dari dakwah sosial, dan juga like dan juga mensubscribe channel tersebut. Semoga
apa yang kemudian kita share, apa yang kemudian konten yang kita bagikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kemudian kita share tersebut adalah bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada kemudian proses kita atau cara hijrah kita yang kemudian ingin memperdalam ajaran Islam. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita, guru-guru kita, Ustaz Salman, Ustaz Rahmatullah, dan juga Ustaz Satria. Semoga selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitupun beserta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Dan semoga kemudian kita tetap terjaga, tetap istiqomah sampai kemudian kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian saya tutup agenda acara kita pada sore hari ini, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.